Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesehatan, kita masih bisa bangun, masih bisa ada di masjid ini, masih bisa bernafas, masih bisa cerita sama teman, masih bisa ketemu teman. Kita harus syukuri. Kalau syukur kita ucap apa? Alhamdulillah. Oke. Salawat serta salam juga kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa agama kita dari gelapnya zaman jahiliyah menuju terangnya zaman Islamiyah pada saat ini. Jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya agar kita bisa fokus dan kita bisa paham juga, kita berdoa. Tahu doa sebelum belajar? Raditu bila tahu? Nah, nanti baca doa belajar dilanjutkan dengan surah An-Nas. Tahu hafal surah An-Nas? Oke. Siapa yang berani pimpin doa? Angkat tangan. Siapa? Siapa namanya? Siapa? Afrizam. Oke, silahkan untuk pimpin doanya dilanjutkan dengan surah An-Nas. Wahid, isnain, salasah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wa amin ya rabbal alamin. Oke. Selanjutnya Ibu akan absen ya. Dengar namanya, bilang hadir kalau Ibu sebut namanya, oke? Rizky Maulana. Rizky. Syawal. Falih. Akbar. Afrizam. Fatah. Fauzan. Kevin. Raffi, Mia, Mio, Dea, Pamela, Diva, Ulan, Ulfa, Yahya. Nah, siapa yang belum Ibu sebut namanya? Siapa namanya? Ulfa. Satunya? Siapa? Dinda. Indah. Siapa laki-laki yang belum Ibu sebut namanya? Sudah semua? Oke. Berarti hadir semua ya. Selanjutnya Ibu mau buktikan kalian sudah siap belajar atau tidak. Coba duduk yang rapi. Pakaiannya dirapikan, songkoknya, bajunya, bukunya. Karena kalau kita duduk rapi, kita dengarkan Ibu, itu nanti insya Allah pelajaran yang akan disampaikan bisa fokus. Oke? Oke. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kandungan Quran surah apa? Siapa bisa baca? Nah ya. Quran surah An-Nahl. Oke. Quran surah An-Nisa ayat 59 dan Quran surah An-Nahl ayat 60. Jadi tujuannya kita belajar ayat ini agar kita bisa pahami, kita bisa menjelaskan, kita bisa implementasikan, kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena Al-Quran diturunkan itu bukan hanya untuk dibaca saja. Kalian pernah nggak baca ayat-ayat di dalam Al-Quran, arti ayat dalam Al-Quran? Atau cuma baca ayatnya saja? Baca ayatnya saja?
Tidak pernah baca artinya? Pernah? Oke, jadi sebentar kita akan membahas dua ayat yang di dalam Al-Quran, yaitu An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64. Oke, nanti kita sama-sama bacanya ya. Nah, sekarang Quran surah An-Nisa ayat 59. Kalian kita sama-sama baca ayat dan artinya. Bisa dilihat di sini? Jelas nggak? Jelas? Atau mau di zoom? Jelas? Oke, gini aja. Nanti ikuti ibu aja ya. Sama-sama maksudnya. Oke. Wahid isnain salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Oke. Ibu mau laki-laki salah satu baca artinya. Siapa namanya? Faiz. Fali. Oke, silakan baca artinya. Keras-keras. Oke. Selanjutnya Quran surah An-Nahl ayat 64. Sudah ketemu surahnya? Kita baca-baca sama-sama lagi ya. Oke. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatal liqaumi yu'minun. Oke. Ibu mau perempuan lagi yang baca artinya gantian. Lihat aja di depan. Siapa yang berani? Perempuan. Atau ibu tunjuk. Bisa baca atau di depan? Bisa? 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 Coba baca di depan. Keras-keras suaranya. Oke. Dari dua ayat tersebut, kita pelajari tentang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemimpin. Apa fungsi Al-Quran dalam kehidupan kita? Ibu mau ini yang di tengah. Siapa namanya? Rizky. Ini pegang mic-nya biar kedengaran. Temannya ambil ya. Apa fungsi Al-Quran dalam kehidupan kita? Jadi pedoman hidup. Yang perempuan, siapa ya ibu pilih? Sudah siap jawabannya, Tah? Oke, kamu. Apa jawabannya? Coba bilang. Menerapkan langkah-langkah dalam kehidupan manusia. Pintar-pintar ya di sini. Jadi, apa fungsi Al-Quran? Dengar semuanya. Perhatian. Ya, yang di belakang bisa dengar ibu. Oke, jadi apa sih fungsi Al-Quran dalam kehidupan kita? Salah satunya menjadi penyejuk hati, menjadi obat hati. Kalau kalian galau, kalian kemana?
Lihat sunset. Ke pantai. Iya. Kamu kalau galau ke mana? Pernah galau ke tidak? Hah? Galau. Kenapa diputusin ceweknya? Perempuan kalau galau kemana? Makan seblak. Hah? Kalau galau kemana? Nah, Al-Quran itu diturunkan tujuannya untuk menjadi penyejuk hati. Kalau kita galau, kita lagi banyak masalah, coba deh kita baca Al-Quran. Insya Allah tuh hatinya kita tuh jadinya adem. Oke? Laki-laki perhatian. Oke. Apa fungsi Al-Quran yang baju merah? Tadi Ibu bilang apa? Al-Quran sebagai apa? Obat hati. Jadi kalau kita galau, coba kita sholat. Setelah sholat kita baca Al-Quran. Sebenarnya nggak apa-apa juga kalau kalian galau ke laut, lihat sunset, makan seblak. Nggak apa-apa sebenarnya. Tapi coba sekali-sekali kalau galau, kalian banyak masalah, itu kalian baca ayat pintar. Kalau kalian mengaji juga, kalian kalau ngaji di sini Senin sampai hari apa? Sabtu. Jadi minggu hanya Ahad yang libur. Ya. Oke, jadi sebentar sore mengaji pasti ya. Kalian di sini semua Al-Quran. Ya, selanjutnya Ibu akan bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Ibu baginya berhitung. Oke, jadi mulai dari sana hitung 1, 2, 3 sampai 3 aja. 1, 2, 3, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nanti kelompok 1 yang bilang 1 kumpul dengan yang 1, 2 dengan yang 2, 3 dengan 3. Paham? Oke, mulai berhitung. 1, 2, 3. 3. Kamu bilang yang baju kamu 3. Bilang 3. Kamu 1. Oke. Kelompok 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini. Silahkan berdiri. Ayo biar cepat. Ibu kasih tugas. Yang 1 sini. Sudah, 1 mana 1? 2 di belakang, 3 di sini. 1 di depan sini. Kenapa Ibu mencampurkan kalian dengan perempuan biar kalian tidak cerita? Ayo, jangan adu-adu. Ini 1. Maju-maju aja deh, tidak apa-apa. Maju sini, biar tidak ketabrakan dengan kelompok 2. Ini kelompok 1. Sini saja, tidak apa-apa, sini sampingnya Ibu. Apa-apa. Nah. 1, 2 di mana? Kamu berapa? Sini, nggak usah malu-malu. 3 ini sendiri perempuan. Oh iya. Oke. Sini bisa? Oke. Kamu kemana? Oke, sudah siap? Oke, jadi kelompoknya kalian ini tentukan siapa ketua kelompok. Terserah laki-laki atau perempuan, terserah. Tentukan ketua kelompok dan tentukan nama kelompoknya kalian. Terserah kalian mau kasih nama kelompoknya kalian apa. Kayak misal apakah nama-nama pahlawan atau apa. Dengan kelompok 3, tentukan apa? Ketua kelompok sama tentukan nama kelompok. Kalian mau kasih nama kelompoknya kalian apa, terserah. Nanti Ibu tanya, nanti ada hadiahnya kalau nama kelompoknya paling bagus. Oke? Siapkan memang. 1 menit siapkan nama kelompok. Nanti Ibu tanya. Oke? Ketua kelompok nggak apa-apa, laki-laki boleh, perempuan juga boleh. Perempuan jadi pemimpin juga boleh. Oke, sudah? Sudah 1 menit. Apa-apa, tentukan saja. Nggak usah ditulis nama kelompoknya, dihafal saja. Hah? Oke, sudah? Kelompok 1 ketuanya siapa? Siapa namanya? Pali. Nama kelompoknya apa?
Belum. Oke, nanti ibu balik lagi di sini. Kelompok 2, siapa ketuanya? Siapa? Rizky. Nama kelompoknya apa? Oke, nanti ibu balik. Kelompok 3, siapa ketua kelompoknya? Siapa? Jangan tunjuk-tunjuk dong. Syawal. Syawal, laki-laki Syawal. Apa nama kelompoknya? Ayo, sekalian kreatif. Ayo, bikin apa ya yang kreatif? Nanti ada hadiahnya loh yang nama kelompoknya paling bagus. Oke? Ayo cepat deh. Terserah mau ambil dari nama ilmiah kah? Ini kelompok 2 macam social distancing. Sini, gabung laki-lakinya. Nggak apa-apa. Ini namanya kerja sama tim. Ketua kelompok. Ayo. Maju. Oke, sudah perhatian. Kelompok 1 apa? Siapa? Kelompok 1 apa? Apa? Kelompok 2 apa? Kelompok 3 apa? Ayo cepat. Kelompok 1? Aku juga bingung. Apa? Kayak nama pahlawan aja, nama pahlawan Islam. Misal Ali bin Abi Thalib nama kelompokku. Abu Bakar. Oke, kelompok 1 nama kelompoknya Abu Bakar As-Siddiq. Kelompok 1 siapa nama kelompoknya? Abu Bakar As-Siddiq. Kelompok 2 siapa? Siapa? Jendela Dunia, Masya Allah. Kelompok 3 siapa? Oke, sambil menunggu kelompok 3, jadi tugasnya adalah perhatian. Kelompok 1 tugasnya membaca ayatnya dan artinya. Jadi nanti salah satu di kalian baca ayat yang tadi di sini. Baca ayat ini salah satunya dan artinya, oke? Kelompok 2 tugasnya memahami lewat contoh. Jadi dari surah An-Nisa ini kalian buat satu contoh dalam kehidupan nyatanya kalian apa. Ini kan tentang beribadah taat kepada Allah, Rasul dan ulil amri. Contohnya kayak apa sih taat itu? Paham? Oke, kelompok 3. Kelompok 3 ini sudah ada belum kelompoknya? Apa? Siapa? Ta'awun. Masya Allah. Ta'awun itu apa artinya? Ta'awun ya, kayak nama kelompok 3 ta'awun. Jadi kelompok boleh. Di kelompok 3 tugasnya apa ya? Menceritakan pengalaman tentang ini. Surah ini kan taat kepada Allah, Rasul dan ulil amri. Kalian ceritakan kan taat kepada Allah. Misal waktu tarawih, kita sholat tarawih, tapi datangnya tuh cuma bermain. Kalian ceritain aja tuh. Tapi ceritanya yang baik-baik, jangan yang buruk-buruk. Oke, satu cerita aja. Tiga kalimat saja. Bisa? Oke. Sudah paham tugasnya semuanya? Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ibu kasih waktu 2 menit. 3 menit. Satu aja. Oke? Berapa? Mau makan tidak? Oke, cepat-cepat. Atau bisa juga ini tentang Al-Quran. Contohnya bisa ini tentang Al-Quran juga bisa. Atau misal kalian kalau rapi-rapiin masjid itu boleh taruh Al-Quran di bawah lantai atau tidak? Nah, itu ceritain gimana. Jadi harus bikin rak atau kalian bikin rak kayak gimana? Kayak gitu. Kalian ini namanya tujuannya melatih pikirannya kalian. Kalian kelas berapa? Kelas 6 toh? Oh, sudah SMP? Sudah masih ada yang SD toh? Nanti kalian bisa berpikir kritis juga. Oke. Waktunya 3 menit dari sekarang. Ayo diskusi. Nanti kalian baca ayatnya aja. Lihat Al-Quran, baca ayatnya dan artinya. Bisa lihat. Sudah tak? Kalau ini mah tinggal baca. Kalian baca yang pendek aja ini. Yang ini aja. Kamu artinya, nanti laki-laki yang ayatnya. Ini aja pendek kan?
Kelompok 2 sudah? Sudah cari contohnya satu. Nanti ada ketua kelompoknya yang bicara. Kayak kami dari kelompok 2, nama kelompoknya kami adalah ini. Kami akan kayak gini-gini. Jangan diskusi dengan kelompok lain, mau pindah ke sana. Ayo diskusi. Yang kelompok 2 nih diskusi, gabung. Cepat. Ibu sudah tegur 3 kali loh. Kalau nggak dapat MBG. Ayat 60. Nanti artinya lihat di sini aja. Akbar, ayatnya pencampur ada. Oke, sisa 2 menit. Suratnya itu An-Nahl surah ke-16 ayat 64. Dapat enggak? Kalau enggak ibu bantu. Oh ini. Waktunya sisa 1,5 menit. Sudah? Kelompok 3 sudah? Masih lama? Kelompok 1 sudah tuh? Sudah dapat? Kelompok 2 sudah? Lagi ditulis, tapi udah dapat. Sudah Kak, kelompok 3 yang belum ini. Sudah? Oh, tapi sudah di situ sisa ditulis. Oke, langsung kelompok 1. Semuanya matanya tertuju pada kelompok 1. Siapa ketua kelompoknya? Perkenalkan nama, dari kelompok apa, baru baca ayat. Perkenalkan, nama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fali. Perkenalkan, nama saya Afrizam. Perkenalkan, saya nama Fauzan. Perkenalkan, nama saya Yahya. Perkenalkan, nama saya Indah. Perkenalkan, nama saya Diva. Perkenalkan, nama saya Mio. Bismillah, pakai bismillah dulu. Yang proses pakai dari sini sampai sebenarnya sampai ini aja. Aja sekarang. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi talafu fihi wa hudaw wa rahmatal liqaumi yu'minun. Siapa artinya?
Kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Nabi Muhammad, kecuali agar engkau menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Terima kasih kelompok 1. Beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Siapa ketua kelompok 2? Oke, silahkan. Nanti nggak usah perkenalan satu-satu ya. Ketuanya saja yang perkenalan. Oke. Satu contoh saja, contohnya yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu kami akan Siapa yang menjawab? Perempuan? Kamu yang jawab. cari. Aku aja contohnya satu. Contohnya apa? Pegang di mic. Contohnya. Mana perempuan dia bingung. Contoh bentuk mati. Terserah, yang Allah dulu aja. Taat kepada Allah aja dulu. Sampai mana sini? Taatilah Allah dengan sering berdoa dan sholat. Contohnya sholat ya. Oke, selanjutnya kelompok 3. Siapa ketua kelompok 3? Maju yang kelompok 3, ibu mau maju karena ribut. Siapa yang mau maju? Ketua kelompok sini. Kau ketua kelompok siapa? Iya. Sini. Bawa bukunya, bawa ceritanya. Salam, perkenalan, nama kelompoknya apa, baru cerita. Yang lainnya dia semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebut nama kelompok, Ibu. Ya. Kelompok Dari nama kelompok, kami dari kelompok Matahari. ceritanya apa nih? Tentang Baca. Al-Quran adalah pedoman hidup. Al-Quran sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, jadi kalau kita taat sama Al-Quran itu dengan cara kita harus menaruh Al-Quran di atas meja, tidak boleh di bawah meja. Iya tah? Siapa yang pernah taruh Al-Quran di bawah meja di lantai? Siapa? Itu tidak boleh. Kita menghargai Al-Quran itu kita harus memposisikannya di atas. Kayak di atas rak buku, kita di atas meja, tidak boleh. Tidak boleh Al-Quran setara dengan pantatnya kita, tidak boleh. Walaupun dia di samping kita tidak boleh kayak setara kayak gini. Itu namanya kita menduduki dia, walaupun tidak secara langsung. Jadi harus Al-Quran lebih tinggi daripada duduknya kita. Paham? Taat kepada Allah juga kayak gitu. Tadi contohnya dari kelompok 2, sholat. Ya, terus puasa Ramadan. Terus sholat juga jangan hanya di dalam bulan Ramadan saja. Setelah bulan Ramadan harus lebih rajin sholat lagi. Tarawihnya juga, oke? Selanjutnya ibu akan memperkecil kelompoknya jadi 2 kelompok. Ibu pilih ya. 1, 2, 3 ke kelompok sini. 1, 2, 3 ke kelompok 3. Berdiri. Pindah ke kelompok sini. Pindah ke sini. Gabung. Nah, ini gabung dengan kelompok belakang. Balik belakang. Sama ke sebelah. Oke? Jadi sekarang kelompoknya bukan 3 lagi, jadinya 2.
1, 2. Oke? Oke. Tugasnya kelompok 1 itu tugasnya sudah? Oke, kelompok 1 tugasnya membuat cerita sederhana 3 sampai 5 kalimat. Tidak usah ditulis, cerita aja. Kayak contoh, kalian pernah bantu ibunya kalian nggak di rumah? Pernah? Kalian cerita, kalian disuruh apa sama ibunya kalian, terus kalian mau atau tidak, cerita, oke? Cerita, nggak usah tulis, kalau tulis lama lagi, cerita aja. Terserah sih mau cerita apa, kalian juga cerita kayak waktu kerja bakti, ada warga yang tidak mau ikut perintahnya Pak RT, kayak gitu, tidak mau dengar perkataannya pemimpin, kalian cerita aja, oke? Oke, kelompok 2, tugasnya tentang kalian gambar di kertas. Terserah orang lagi sholat kah atau orang lagi buang sampah. Terserah gambar apa saja yang positif. Nanti kalian jelasin makna dari gambarnya ini apa kayak gitu. Bisa menggambar, siapa yang bisa menggambar? Gambar terserah satu gambar aja. Misal orang buang sampah di tempat sampah, berarti ada gambar orang dan tempat sampah. Sama-sama. Nanti kalian kayak orang buang sampah, nanti jelasin kayak tidak boleh buang sampah pada di jalan kayak gitu. Waktunya 5 menit. Oke? 5 menit. Terserah perempuan atau laki-laki. Oke, 5 menit ya. Waktunya sisa 3 menit. Oke, sudah? Oh iya. Kalian gambar apa kelompok 2? Kelompok 1 sudah ada ceritanya? Nggak usah ditulis, nggak apa-apa sih sebenarnya. Tadi kan laki-laki sudah jawab, sekarang perempuan lagi yang jawab. Setelah itu masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka, hasil proyek telah mereka buat. Jadi kelompok 1 menceritakan tentang contoh nyata dan kelompok 2 menggambar satu gambar dan menjelaskan maksud dari gambar tersebut. Guru
memberikan beberapa contoh perilaku antara yang baik dan yang benar dalam bentuk tulisan kertas yang digulung. Masing-masing kelompok mengambil 2 gulungan kertas berisi perilaku, ada secara acak benar dan salah. Kelompok 2 juga begitu, mengambil 2 gulungan. Setelah itu mereka belum bisa membukanya, tapi tunggu arahan dari saya. Mereka membukanya secara bersama-sama. Setelah mereka membuka gulungan kertas yang berisi sikap perilaku benar atau salah, mereka akan diskusi singkat mengenai perilaku itu. Apakah perilaku itu salah atau benar? Kelompok 1, mulai dari kelompok 1, dia mendapat gulungan kertas yang berisi tentang perilaku membantah perilaku Pak RT. Salah satu dari siswa itu jawab, karena tidak boleh membantah, karena Pak RT merupakan pemimpin yang harus didengar. Itu sangat benar. Gulungan kedua, mereka mendapatkan menaruh Al-Quran di lantai. Mereka bilang itu adalah perilaku yang salah, karena Al-Quran itu merupakan kitab yang sangat mulia, sehingga kita harus memuliakannya, menaruh Al-Quran di atas tempat yang lebih tinggi. Selanjutnya ke kelompok 2. Kelompok 2 mendapatkan gulungan kertas yang berisi tentang kita melakukan puasa sunnah hanya karena mengikuti teman. Salah satu dari kelompok 2 menjawab itu sikap yang salah atau tidak benar. Puasa harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ikut-ikutan teman. Lalu gulungan kertas yang kedua, kelompok 2 mendapatkan perilaku membantu orang tua di rumah. Itu merupakan perilaku yang sangat benar dan sangat harus kita lakukan sebagai anak, karena orang tua adalah yang melahirkan kita. Selanjutnya, guru menyimpulkan atau meluruskan semua hasil diskusi dari kelompok 1 dan kelompok 2, yaitu kita sebagai seorang muslim harus taat pada Allah, taat pada Rasul, dan taat kepada pemimpin. Serta itu juga kita harus memuliakan Al-Quran dengan cara membacanya setiap hari, membaca artinya, dan menyimpan Al-Quran di tempat yang lebih tinggi. Tidak boleh menyimpan Al-Quran setara dengan duduk kita. Dan setelah itu guru menanyakan apakah paham semuanya. Semuanya menyahut paham. Lalu guru menanya kembali, apakah ada yang ingin ditanyakan? Murid bilang, tidak ada ibu, karena mereka sudah paham semuanya. Setelah itu guru meminta semuanya untuk kembali ke tempat masing-masing seperti semula. Setelah itu, guru melakukan refleksi beserta kesimpulan untuk penutup. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita simpulkan bersama apa yang telah kita belajar tadi.
Hari ini kita sudah membahas tentang ketaatan dan juga fungsi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang bisa menyebut contoh sikap taat dalam kehidupan sehari-hari? Salah satu siswa menjawab, menyimpan Al-Quran di atas meja tidak boleh setara dengan apa yang kita duduki. Guru mengapresiasi siswa itu karena sudah menjawab pertanyaan dengan benar. Terima kasih atas jawaban kalian. Ibu sangat bangga dan sangat mengapresiasi apa yang telah kalian kerjakan hari ini, mulai dari fokus, perhatikan ibu, terus bisa mendiskusi dengan baik, bisa mengerjakan proyek yang ibu berikan, dan bisa presentasi. Ibu sangat mengapresiasi. Semoga kalian bisa paham dan bisa merealisasikan di dalam kehidupan sehari-hari, agar kita selalu menjadi hamba Allah yang taat dan beriman. Amin ya rabbal alamin. Setelah itu sebelum guru keluar kelas, guru meminta semua bersama-sama untuk membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Guru memberi motivasi kepada siswa terus semangat belajar dan tetap menjadi anak yang baik dan dengar dan taat. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini selesai. Ibu mohon maaf kalau ibu punya ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naikkan tensi, angkatlah topi, minat monggo capri.